Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sallam. Rahmatullahi lana lahum. Al-Fatihah. Thumma ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa awliya illahi karimin wa khususan ila sultanil awliya Asy Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu rahmatullahi lana lahum. Al-Fatihah. Thumma ila waliwalidayna waliwalidaykum wa ustadina wa ustadikum wa masyaikhina wa masyaikhikum wa farallahu dhunubahum wa rafa'allahu darajatahum fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriya wa bakhriya aba'ana wa aba'akum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadana wa ajdadakum wa jaddadina wa jaddadikum. Thumma ila ruhi Abi Abdul Ghaffar, thumma ila ruhi Abi Zainal Arifin, thumma ila Mbak Muslih, Mbak Mardiyah, Mbak Jufri, Mbak Mukarramah, Mbak Masumi, Mbak Halimah, Mbak Jahar, Mbak Juwariyah, Mbak Maryam, Mbak Matihi, sedanten keluarga kula panjenengan sedanten, guru-guru kula panjenengan sedanten, wa usulihim wa furu'ihim. Allahu yaghfiru lana wa lahum liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kangge hajat kula panjenengan sedanten sing rawuh wonten hadzal majelis liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang kaula mulyakaken, mugi-mugi sing rawuh wonten hadzal majelis termasuk tiang-tiang ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan yang istimewa, walaupun tidak tercantum dalam Al-Quran 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa Sya'ban diistimewakan oleh Allah? Karena dekat dengan bulan suci Ramadan. Orang biasa gaul sama camat gayanya kayak camat. Orang biasa gaul sama bupati gayanya kayak bupati. Jadi Sya'ban ini kayak ajudannya bulan Ramadan. Kata Nabi, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, sedangkan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan itu bulan umatku. Kata ulama, Rajab litathhiril nafsi, Rajab itu untuk persiapan fisik kita.
Wa Sya'ban litathhiril qalbi. Sya'ban untuk persiapan mental kita. Orang masih hebat kalau dia tidak punya mental, tidak punya nyali, tidak punya kepedean, tidak ada artinya, dia akan kalah. Maka pede itu penting, mental itu penting untuk dipersiapkan. Wa Ramadan litathhirir ruh. Ramadan untuk mensucikan roh kita. Nek jarene mubalek ngeten. Recep nandur. Saban siram-siram. Ramadan panen. Niki ilmu niku balik. Jadi Rajab tandur, Sya'ban siram-siram, Ramadan panen. Kenapa bulan Sya'ban itu istimewa? Ternyata ada peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam yang terjadi di bulan Sya'ban. Apa peristiwa penting itu? Yang pertama, tahwilul kiblat, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sekarang yang diperdebatkan oleh Israel, direbut dengan Palestina, itu pindah ke Masjidil Haram. Jadi dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Nabi niku dulu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis. Kadang-kadang habis sholat Nabi itu kayak menghadap ke langit, kayak sedih gitu. Malaikat Jibril turun. Kanjeng Nabi, napa panjenengan kok ketoke sedih? Maka dalam Al-Qur'an diterangkan, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aku melihat engkau menghadap ke langit, menengadahkan wajahmu ke langit. Wonten napa Kanjeng Nabi kelihatannya kok sedih? Apa jawaban Nabi? Jibril, saya lebih senang kiblatnya Nabi Ibrahim. Kalau sholat itu sebenarnya saya lebih senang menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim. Di mana? Di Baitullah, di Ka'bah. Daripada menghadap kiblat Baitul Maqdis. Kiblatnya orang Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, itu kiblatnya di Baitul Maqdis. Akhirnya menjawab kegelisahan Nabi yang seperti itu, apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya sudah, kalau begitu hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka sholat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis diperintah oleh Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Makanya jenengan kalau ke umroh, ibadah haji, oleh travelnya mesti ditunjukkan ini masjid ini, masjid dua kiblat. Pernah dengar ya Pak? Ditunjukkan ya kalau ke sana. Itu kisahnya seperti itu. Jadi awal Islam itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kalau sekarang kira-kira ya begini Bu, asalnya ngadep ngetan, boleh ngadep ngulon nih. Wong Indonesia kan ngoten. Pertengahan sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Pertengahan sholat ada wahyu turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Langsung balik menghadap ke Masjidil Haram. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban istimewa. Atas Agustus itu tidak ada apa-apanya. Karena ada 17 Agustus peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bulan Agustus itu bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Bahkan sebelum Agustus itu sudah dipersiapkan. Jangan lihat April, Mei, Juni itu kampung-kampung sudah dicat semua, umbul-umbul sudah dibuat. Kenapa? Persiapan
Agustus. Itu yang pertama. Yang kedua, syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana amal manusia dilaporkan kepada Allah, dilihat oleh Allah. Amal itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Harian kayak gini pagi malaikat turun. Malaikat, kamu turun, lihat penduduk dunia lagi ngapain sekarang. Dicatat, ya Rabbi, dia lagi bertasbih, dia lagi sholat isyraq, dia lagi sholat sunnah, dia lagi kerja cari nafkah untuk anak istri, dia lagi ngaji ya, dia lagi sedekah, dicatat. Nanti sore datang lagi malaikat, dicatat lagi apa sore ini, begitu. Kayak jenengan kerja, mana ada tukang kerja, delok tukangi lapo, pas dilihat ternyata cangkruk, kira-kira gergeten apa mboten? Gergeten Pak. Oh, dia lagi kerja, lagi menangi, lagi masang keramik. Oh, senang. Oh, berarti dia kerjanya bagus. Seperti ini. Ada yang mingguan, hari Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah. Kenapa Rasulullah puasa pada hari Kamis? Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Kamis? Pada hari Kamis ini amal dilaporkan kepada Allah, maka saya kepingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa, perutku dalam keadaan lapar. Nah, ada yang tahunan itu di bulan Sya'ban. Kapan? Nisfu Sya'ban. Yang nomor 3, syahrun tuqaddaru fihil a'mal. Bulan di mana Allah mengevaluasi seluruh, kalau bahasa sekarang, transaksi. Umure piro? Malaikat deloken umure Fathi piro? 78 Gusti. Iki wis piro? Niki pun 78 benjing niku Desember. Lah wingi wayahe Saban njaluk tagak, ndonga tagak, doa ya Rabbi. Ya sudah, tambahi 3 tahun. Jadi berapa, Pak? 78 jadi 81. Coba malaikat dicek itu. Iku rezekine piro? Ya Rabbi, dia kerja dari pagi sampai malam rezekine 100. Dicatat mriko 100.000 rezekine kanggo ngingoni anak bojo. Wingi ndonga tegak ketika Saban, doa ya Rabbi. Tambahno 100 engkas. Ditambahi. Dadi dievaluasi. Umur kita, kebijakan-kebijakan itu dievaluasi lagi, diperpanjang oleh Allah. Ini ketika di bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Sya'ban, Nabi memperbanyak puasa sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyus shaumi afdalu, puasa apa yang paling utama setelah Ramadan ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi? Shaumu Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Takriman li Ramadan, karena Sya'ban berdekatan dengan bulan Ramadan, maka Sya'ban menjadi bulan yang istimewa sebab bulan Ramadan. Maka Nabi hampir puasa 1 bulan penuh, kayak tidak pernah mokel. Kalau di bulan Rajab Nabi perintahkan puasa, kadang tidak. Puasa-puasa yang lain juga begitu, kadang puasa kadang tidak. Sholat duha Nabi berapa kali, sekali atau 2 kali. Sholat taraweh Nabi keluar ke masjid berapa kali? 3 kali sholat taraweh. Kita umatnya sholat taraweh sakwulan muput. Kalau ada orang tidak taraweh koyok-koyok iku nglakoni dosa. Padahal gak taraweh ndek becak nyambut gawe kanggo anak bojo. Kanggo anak bojo itu juga min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi hampir 1 bulan penuh. Maka di bulan Sya'ban terjadi malam yang istimewa. Apa malam itu? Yaitu malam nisfu Sya'ban. Ketika malam nisfu Sya'ban itu Nabi sholat sujudnya lama sekali. Lama sujud Nabi. Oleh Aisyah dikira Nabi wafat. Ya Rasulullah, inni dzanantu annaka qad kubitta ya Rasulullah. Saya mengira engkau telah diambil oleh Allah. Lah mosok sembahyang suwe ini kaya ngoten sujute. Kalau tidak percaya jangan tiru. Nanti sampean sholat isyraq atau sampean sholat duha, sampean sujute kira-kira setengah jam. Wong-wong wis mulai kabeh sampean jek sujud. Bah, edak-edak sampean menengan. Lek gak diceluk bulan nih. Sujud kok begitu lamanya. Sampai oleh Sayyidah Aisyah itu Nabi dikira wafat. Maka apa kata Nabi? Wahai Aisyah, tahukah engkau malam apa ini? Hadza lailatul nisfi Sya'ban. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam ini Allah mengampuni penduduk neraka. Allah membebaskan penduduk neraka. Allah mengampuni hambanya sebanyak bulu domba. Coba kita hitung. Bulu domba niku akeh piro? Sebanyak itu Allah mengampuni hambanya. Maka pada malam hari ini apa kata Allah? Barang siapa yang minta rezeki akan aku kasih rezeki. Barang siapa yang minta sehat akan aku kasih kesehatan. Barang siapa yang minta umur panjang aku kasih umur panjang. Barang siapa yang bertobat akan aku terima tobatnya. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Sampai diterangkan ada 5 malam doa manusia tidak ditolak. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, lailatul nisfi Sya'ban, malam di pertengahan bulan Sya'ban. Yang ketiga, lailatul qadar, malam lailatul qadar. Menungso duwe riyaya loro, Idul Fitri sama Idul Adha. Malaikat juga punya 2 hari raya, yaitu Lailatul Qadar dan nisfu Sya'ban. Kapan Ustaz? Nisfu Sya'ban niku Minggu malam, Ahad malam. Maka jangan sia-siakan Ahad malam itu dengan berzikir, dengan bermunajat kepada Allah, perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah. Perlu doa bareng, doa sendiri boleh, bareng-bareng kalau perlu. Karena malam itu Allah akan melihat kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Mereka yang minta sehat, Allah berikan sehat. Yang minta umur panjang, Allah berikan umur panjang. Yang minta usahanya dimudahkan, akan Allah beri. Semua permintaan hambanya akan dikabulkan oleh Allah. Karena nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, hari nanti minggu Ahad malam. Kapan? Ahad besok, Ahad ini, Ahad depan. Jadi Ahad depan itu, Ahad depan malam itu malam nisfu Sya'ban. Jangan sia-siakan. Gimana? Bagaimana? Iya, malam Senin. Malam Senin itu sing biasa andai kata punya kegiatan aku kate metu nanti ya dipending dulu, doa dulu. Takutnya malamnya nanti malah ketiduran. Doa dulu. Perbanyak doa. Walaupun doa itu tidak harus nisfu Sya'ban.
Jenengan belanja kan gak ngenteni enter diskon, kita mboten. Kita belanja itu di supermarket nggak nunggu ada diskon, nggak nunggu 50% baru beli. Setiap hari belanja, tapi ketika ada diskon jenengan akan beli secara besar-besaran. Sabun Rinso umpamanya beli satu gratis dua, beli semua ndak kira-kira? Insya Allah beli semua. Kecuali siapa ya Rasulullah yang tidak diterima doanya pada malam itu? Satu, yang pertama musyrikun, mereka yang melakukan kemusyrikan. Walaupun doa pada malam yang istimewa, tapi kalau mereka melakukan kemusyrikan, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah. Siapa orang yang musyrik itu? Orang yang mempercayai selain Allah. Ada patung disembah, musyrik. Ada pohon disembah, musyrik. Ada lautan disembah, musyrik. Ada kuburan disembah, musyrik. Ini mereka orang yang melakukan kemusyrikan. Tapi bedakan musyrik yang terjadi pada masa jahiliyah dengan orang yang berziarah kubur. Kalau orang yang berziarah kubur itu ya tidak musyrik, wong dia tidak minta ke kuburan. Kecuali kalau ziarah kubur minta ke kuburan. Ziarah ke Sunan Ngampel. Sunan Ngampel, saya usaha seret, saya minta kepadamu, berikan saya usaha yang lancar. Musyrik. Nah kita ke sana ziarah kubur, tudzakirul akhirah, kita ingat akan akhirat. Maka sebelum menjustis seseorang itu musyrik atau tidak, definisikan dulu apa itu musyrik. Konteksnya bagaimana musyriknya orang jahiliyah dengan musyriknya orang sekarang, baru ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, aqul walidaini, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua adalah anak yang dimurkai oleh Allah. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua didik marah kepada anak kita. Kasihan anak kita. Kenapa? Karena dia adalah anak yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena orang tuanya murka. Makanya terus para ulama gak ono ceritane anak wani mbek wong tuwa, anak medhit mbek wong tuwa, anak jerengki mbek wong tuwa, uripe bakal ayem. Ndak ada ceritanya. Walaupun dia bergelimang harta. Maka anak itu wajib taat kepada orang tua. Bagaimana taat itu? Ketika dipanggil datang, cung rinio moro. Cung tukokno budal. Cung bapak gak duwe dhuwit njaluk dhuwit dikeki. Cung bapak gak duwe klambi, tukokno klambi, wajib nukokno. Itu namanya taat. Tapi Quran tidak mengajarkan kita taat saja kepada orang tua. Al-Quran mengajarkan kita tidak hanya taat, tapi ihsan kepada orang tua. Jare wong Jawa napa? Gati. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tidak cukup taat tapi ihsan. Ihsan itu bagaimana Ustaz? Ihsan itu kalau orang tua kita minta kita wajib ngasih. Tapi kok orang tua tidak minta, anaknya ngasih, lo cuma 3 euro, tidak apa-apa mak. Itu ihsan. Sama dengan air begini, air minum. Apa Matius? Nyun toyoni. Kira-kira dikasih atau enggak? Kalau Ustadz minta, insya Allah dikasih. Ya Ustadz ini dikasih. Ustadznya dorong jaluk istiqyai. Itu namanya ihsan. Belum minta sudah dikasih. Jadi orang ihsan itu orang yang punya kecerdasan spiritual, orang yang cerdas hatinya, ngerti orang lain. Maka suami juga harus berbuat ihsan kepada istri.
ibune arek-arek iku kudunge kok wis elek. Gak usah ngenteni njaluk, tukokno dhisik. Orang yang paling ihsan itu siapa? Orang tua kepada anaknya. Dulu ketika kita kecil, Pak, main sama teman-teman pada nyekel permen kabeh. Orang tua kita tahu kita ndak pegang permen, koncone duwe panganan kuwaben, duwe permen kabeh, tapi dhewek ndak pegang makanan itu. Orang tua ndak ngakeno, pulang njepit duit ditukokno. Betul, Pak? Ini orang tua itu yang paling ihsan. Anak yang ngerti durung waya, durung sarapan, diambilnya nasi sarapono di orang tua. Tapi tidak sebaliknya, kadang-kadang anak tidak seperti itu. Anak itu kadang ngerti wong tuane boto, dhek malah menghindar. Kadang bahkan diajak wong tuane gak gelem. Niki mari kita berbuat baik kepada orang tua, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Akibatnya doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, mereka yang menanamkan permusuhan di antara umat manusia. Hatinya hasud, hatinya dengki. Mek tangga elek, ngarep omah elek, mburi omah elek, kiwa elek, tengen elek, mek dulur elek. Dia membuat permusuhan terus. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang doanya tidak diterima oleh Allah. Wa qatilun nafsi, mereka yang berusaha melakukan bunuh diri. Bila dulu kata bunuh diri, doa tidak diterima oleh Allah. Mereka yang selanjutnya mudminu khamrin, mereka yang senantiasa minum minuman keras. Sakniki kan wong niku wayahe mendem, wayahe salat, wayahe kerja bakti, wayahe poso, tapi wayahnya mendem nggih mendem. Maka orang yang seperti ini, Pak, itu doanya tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyongsong nisfu Sa'ban, mari kita persiapkan iman kita, keyakinan kita, azm kita, dipersiapno rezekine untuk bersedekah. Walaupun sedekah itu tidak harus menunggu nisfu Sa'ban. Mari nisfu Sa'ban perbanyak doa kepada Allah, semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa diridhoi Allah dan diberikan pertolongan. Semoga kita diberikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sampun samenten mawon, mugi-mugi ngaji niki manfaat kangge